Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah lima qail fi kitabillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna idza asabatum musibah wa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan idza jaa ajaluhum la yuqaddimu sa'atan wa la yastakhirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u la. Muttafaqun alaihi wa ba'du. Selamat sore kepada sahabat-sahabat, para Ahoker, para Jokower semuanya yang kami banggakan. Terlebih-lebih kepada akhi fillah, Bapak Haji Ali Badri, selaku Ketum ASK, selaku Sohibul Haja pada acara peringatan 40 hari meninggalnya almarhumah saudara-saudari kita, pejuang kita yang biasa kita panggil yaitu Ibu Cynthia. Dan juga terima kasih kepada anggota Dewan Pertimbangan Presiden sesepuh kita Bapak Danuarjo, dan juga kepada keluarga almarhum yaitu Bapak Sambimbo. Ini nostalgia ya, ingat Gus masih kecil dulu suka sekali dengan lagunya beliau. Dan juga kepada semua relawan. Sebelum kita sama-sama memanjatkan doa untuk almarhumah, karena inti daripada acara ini tidak ada kekuatan sedasar doa. Mari usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya wasiatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman semuanya agar kita senantiasa takwa kepada Allah kapan dan dimanapun saja. Terakhir, Cynthia, ya, dulu Gus tidak banyak cerita saat Ahoker, ya. Cynthia ini termasuk orang yang Gus banggakan karena aktif dan juga senang setiap ketemu Gus itu minta foto sama Gus, ya, dan bilang ke Gus, wah Gus ini kiai luar biasa kan gitu, mau berjuang untuk Ahok dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan Kopi Darat kami ketemu dengan Cynthia itu dengan Pak Haji Ali Badri. Gus nggak tahu kalau Cynthia itu ASK dan sebagainya. Gus ini yang berjuang, yang penting yang memenangkan Ahok itu adalah sahabat saya kan gitu. Gus jadi penasehat di 17 Ahoker dan Jokower. Salah satunya penasehat di Ninja, ya, tempatnya Pak Muhardi dan Pak Suhadi ini kan gitu. Terakhir Gus ketemu dengan almarhum ini saat acara di hotel yang mana kita bersama dengan apa? Dengan staf ahli milenial, ya, Presiden Jokowi yang dari Papua itu. Siapa namanya, Gus lupa namanya, itu sempat foto-foto bareng juga dengan Haji Ali Badri, ya, dengan Cynthia. Itu terakhir ketemu darat. Dan yang terakhir ketemunya itu di saat virtual, ya, di saat pandemi maraknya ujaran-ujaran kebencian. Gus membuat apa? Kontra pemikiran agar ujaran kebencian ini harus dibalas dengan ujaran cinta kasih. Maka Gus membuat oase di tengah daripada carut marutnya politik dan carut marutnya agama dijadikan kedok untuk melawan pemerintah yang sah. Membuatlah agama cinta. Nah, di situ Pak Haji Ali Badri cukup tertarik, dan tidak lama setelah Pak Haji Ali Badri mengikuti, Cynthia ikut. Nggak salah 3-4 kali Cynthia ikut di acara webinar agama cinta ini, ya. Dan yang aneh ini, Allah punya umur yang sangat luar biasa rahasianya.
Waktu itu Mbak Cynthia menyampaikan di grup kalau Pak Haji Ali Badri ini sakit kan gitu loh ya. Lah, ini nggak lama Pak Haji Ali Badri yang ngasih kabar, gue Cynthia sakit nggak bisa ikut webinar kan gitu. Kok ternyata yang pulang duluan yang lebih muda, padahal yang sakit ini Pak Haji Ali Badri dulu kan gitu ya. Ini Pak Haji Ali Badri harus banyak mendekatkan diri pada Allah kan gitu. Saya waktu dikabarin bahwa membaca SK-nya dulu, tidak membaca sekretarisnya, tak pikir, lah ini Pak yang ngasih kabar Pak Haji Ali Badri, tapi yang meninggal Cynthia atau Cynthia yang meninggal. Gus bingung waktu itu ya, waktu di grup ini. Ini Pak Haji Ali Badri atau Cynthia yang meninggal. Maaf Pak Haji ya, waktu itu gue sempat ya seudonnya yang meninggal tuh Pak Haji gitu loh. Sebab Pak Haji ini di grup Agama Cinta kirim foto-foto di rumah sakit, baik dari Pak Haji sendiri ataupun dari Cynthia. Ini rahasia Allah. Ternyata Cynthia yang lebih muda ya, yang mana Pak Haji yang sakit dan umurnya lebih tua. Kaget Gus waktu itu. Sampai sebatas Cynthia Gus yang meninggal. Ya Bapak tak pikir jenengan kan gitu loh. Ini salah satu ya nostalgia kami yang di akhir sekali. Karena memang mulai pandemi Gus tidak di Jakarta ya. Ya ada di kampung. Seperti kata pembina kita ya, sesepuh kita. Dari anggota dan petinggalan presiden tadi, menjauhi kerumunan kan gitu loh. Ini kita sama-sama tahu teman-teman semuanya, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idza jaa ajaluhum la yuqaddimu sa'atan wa la yastakhirun. Apabila telah datang ajal dari Allah, tidak bisa engkau memaksakan untuk ajukan karena kamu sakit, karena kamu miskin, karena kamu pailit kan gitu ya. Karena kamu jadi relawan gak dipanggil-panggil Pak Jokowi, stres kan gitu, putus asa minta mati, gak bisa ya. Ini rahasia Allah. Kamu minta mati kalau belum Allah kun fayakun, tidak bisa. Begitu juga ya, kita meskipun sudah berusaha ikhtiar dengan menjaga kesehatan, tapi kalau Allah Ta'ala berkehendak, maka saat itu tadi seperti firman Allah, wa idza jaa ajalhum la yuqaddimu sa'atan, sedetik, wa la yastakhirun, ataupun diundur sedetik. Termasuk dengan kejadian ya, waktu Pak Haji Badri dengan Bu Cynthia ini kan termasuk sama-sama waktu itu anggota baru di Agama Cinta dan sama-sama lagi aktif-aktifnya kan gitu. Senang dengan kegiatan Agama Cinta ini. Gus kaget kan gitu loh. Tak pikir benar. Waktu itu Abah, Gus mohon maaf, tak pikir Abah yang meninggal. Karena yang kirim di rumah-rumah sakit itu Abah, ternyata Cynthia. Ya Allah, kata saya. Masih belia lah kan gitu. Cukup semangat sekali di kegiatan-kegiatan Ahoker itu ya. Teman-teman sekalian yang kami cinta sayangi. Sebelum kami mimpin doa, perlu di sini kami sampaikan apa yang gue sampaikan tadi dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Idza lamun mati sopo iku ibnu Adam, anak cucune Adam. In qata bakal semuanya itu terputus. Suami kamu yang ganteng, istri kamu yang cantik, jabatan kamu yang hebat, mobil kamu yang mewah, rumah kamu yang mewah, semuanya inqata, itu terputus. Istri kamu yang cantik tidak akan mau ikut di dalam kuburan bersama kamu. Betul tidak? Apalagi harta-harta. Ya, mobil kita yang mewah mau ikut dikubur, atau mas-masan kita yang jelas yang ada ya, itu akan diintip, diinceng sama tukang penggali kubur, belum 1 kali 24 jam sudah digali kan gitu loh. Semuanya ini terputus. Tidak ada yang terbawa sampai jabatan pun. Illa angin kejobo 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, sodakoh jariah. Makna sodakoh ini luas. Kita punya harta, kita sodakohkan harta kita untuk bikin madrasah, bikin masjid, bikin tempat ibadah, bikin jalan, bikin sumur, bikin tempat-tempat fasilitas umum yang bisa bermanfaat untuk orang banyak.
Meskipun kita meninggal di alam kubur, amal ibadah ini ya tetap terus mengalir. Contoh soal almarhumah Cynthia berjuang sama Bapak Haji Ali Badri di desa A, yang asalnya desa ini jelek, desa ini jalannya penuh penuh comberan lah, penuh celeduk lah ya, jalannya itu becek kan gitu. Lalu Cynthia berjuang dengan Pak Ali Badri, datang ke Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden menyampaikan ke Kementerian PU. Lalu jalan ini diperbaiki. Lah, selama jalan ini dibuat jalan sama orang, selama itu juga Pak Haji Ali Badri dengan Bu Cynthia dapat amal kebaikan. Apalagi kalau kita buat tempat ibadah dan hal-hal yang lain, atau kita ngambil anak yatim, kita sekolahkan, selama anak ini mengenyam ilmu, mendapat ilmu manfaat, selama itu juga meskipun kita meninggal, ini terus mengalir kepada kita. Seperti Bapak Presiden kita Pak Jokowi ini membangun bendungan, subhanallah. Ini adalah amal jariah. Satu, dikenang manusia, ya. Indonesia adalah negara agraris. Dari dulu hanya bicara agraris, tanpa solusi. Solusinya apa? Salah satunya, bagaimana di negara agraris ini agar bisa panen 2-3 kali, tidak hanya sekali, karena tanah kita subur dan yang kurang adalah airnya di saat musim tidak hujan. Maka solusinya bikin bendungan, dan bendungan ini bermanfaat sekali buat ribuan bahkan jutaan orang Indonesia. Meskipun kelak mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan panjang umur kepada Presiden kita Pak Jokowi. Meskipun kelak 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 100 tahun lagi atau 200 tahun lagi, selama bendungan yang dibangun di dalam pemerintahan Presiden Jokowi ini bermanfaat untuk umat manusia, selama itu juga akan mendapatkan pahala. Ini hebatnya apabila kita punya kekuasaan dan punya iman. Bagaimana agar kekuasaan dan jabatan kita ini bisa untuk ATM kita, bukan hanya di dunia, tapi sampai yaumil akhirah. Kalau kita punya jabatan terus hanya untuk kepentingan diri sendiri, naudzubillah summa naudzubillah, sampai ketangkap KPK dan masuk pada pesantrennya KPK, sudah malu keluarga, malu dirinya, dan menjadi orang yang tidak manfaat. Dan yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Punya ilmu, diajarkan. Punya ilmu, dimanfaatkan. Kita ngajar si A, si B, alif, ba, ta, sampai iya. Dia jadi ustadz, dia jadi kiai. Selama beliau mengajarkan ilmu yang kita ajarkan, kita meninggal dunia berapa puluh tahun pun, selama orang itu masih mengamalkan ilmunya dan dia punya murid, diajarkan kepada murid-muridnya, selama itu juga kita mendapatkan pahala. Apa kata hadis Rasulullah SAW? Bil alifi alfan. Kamu mengajarkan, hai umat manusia, dengan hanya satu alif, kamu mendapatkan alfan, 1000 pahala. Wabil ba'i, hanya mengajarkan ba. Ba ini bermanfaat untuk umat manusia, untuk umat Islam. Wabil ba'i baban. Engkau akan dibukakan pintu surga oleh Allah. Wabil alif ba'ta. Wabil ta'i taubatan. Dengan mengajarkan tak, engkau dibukakan pintu taubat oleh Allah. Wabis sa'i sawaban. Dengan sa' kau diberikan berbagai bentuk pahala oleh Allah. Ini pentingnya kita punya ilmu, dan ilmu ini kita manfaatkan. Jangan menunggu kita jadi apa untuk menjadi orang manfaat. Tidak penting menjadi orang penting apabila kita tidak melakukan hal-hal yang tidak penting. Jauh lebih hebat, jauh lebih penting apabila Anda menjadi orang penting seperti Bapak Presiden Jokowi, tapi melakukan sesuatu yang sangat penting. Tidak apa-apa Anda tidak menjadi orang penting, tetapi selama hidup Anda melakukan hal-hal penting untuk kemaslahatan manusia, sehingga bisa bermanfaat buat kita kelak sampai kita meninggal dunia.
Dan yang ketiga apa? Satu, sodakotin jariyah. Au ilmin yuntafa'u bi. Yang ketiga, au waladin soleh yad'ulah. Atau kita punya anak-anak yang soleh, teman-teman yang soleh,